Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya, jadi pada kesempatan hari ini kita bahas mengenai deskriptif statistik. Nah, ini merupakan salah satu fungsi dari statistika ya. Jadi salah satu fungsi dari statistika itu adalah menjelaskan suatu informasi atau data ya. Nah, jadi deskriptif statistik ini yang fungsinya itu menjelaskan, describe about the data atau menjelaskan data ya. Tidak hanya menjelaskan data, tapi juga menginterpretasikan. Nah, di sini nih di deskriptif statistik. Jadi apa aja yang akan kita pelajari di sini? Nah, bagaimana cara kita untuk mendeskripsikan data? Caranya gimana? Ya, misalkan ada sebuah data, bagaimana ditampilkannya. Jadi kita belajar mengenai berbagai macam jenis diagram yang bisa kita gunakan untuk menyajikan data. Lalu deskripsikan parameter-parameter penting dari data tersebut. Misalkan ada parameter rata-rata, standar deviasi, range, kuartil, dan lain-lain ya. Jadi sebenarnya ini dasar banget, dasar dari statistika. Nah, jadi deskriptif statistik ini adalah fungsinya untuk to represent, ini menampilkan ya, represent itu menampilkan, describe, dan interpret. The data. Interpret itu menginterpretasikan tuh jadi tahu makna yang ada di dalam data tersebut, gitu ya, menginterpretasikan. Nah, langsung aja kita mulai dari yang paling sederhana ya. Jadi yang paling sederhana itu yang pertama ada bar chart. Tentu semua udah tahu ya, udah pernah lihat, gak mungkin ada yang belum pernah lihat mahasiswa bar chart atau diagram batang ya. Diagram batang ini kita langsung contoh aja deh. Diagram batang ini itu adalah bentuk diagram atau salah satu cara untuk merepresentasikan data yang bentuknya seperti batang ya. Contoh aja langsung, contoh real nih. Misalkan saya punya beberapa mahasiswa dan saya tahu nilainya ya, misalnya ini adalah grade. Nah ini misalnya nama nih. Ini yang paling sederhana. Misalkan ada, ya let's say ada 7 ya, ada 7 mahasiswa, misalkan ya ini namanya apa? Yang ada di kelas ini aja deh. Anwar misalnya ya. Anwar. Terus ada Taufik nih. Terus ada misalnya Hilmi. Terus Farhan misalnya ya. Terus jangan F lagi. Siapa ya? Rizky misalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 2 lagi. Doni. Doni terus Burhan misalnya ya. Nah, jadi ada 2 nilai nih. Misalkan yang pertama itu adalah nilai nilai UTS, let's say ya. Yang pertama itu adalah nilai UTS. Nah, misalkan Anwar nilai UTS-nya ya let's say ini gitu ya. Ini maksimal 100.
100, di sini 50. Nah, Anwar misalnya nilai, oh ya, dikasih keterangan dulu. Jadi di sini yang warna kuning ke oren-orenan ini ya, itu adalah nilai UTS atau midterm grade. Ya misalnya nilainya 70, 75 gitu ya. Nah, terus Taufik. Taufik ini lumayan besar nih. Misalnya Taufik tuh 80 ya nilainya. Terus Hilmi. Misalnya Hilmi nih kurang beruntung di UTS-nya. Ya misal ini ya, misal aja contoh. Ini 65 misalnya ya. Farhan 70. 70. Ini kalian sambil nyatet ya. Rizky, misal Rizky juga kurang beruntung nih. Misalnya 60, 60, 60 ya. Ini dekat ke 50 ya. Let's say 50, 68 lah. Terus Doni, misalnya ini Doni sangat baik sekali nih tesnya misalnya ya. Misalnya 92 ya. 92. Burhan. Misalnya ini Burhan paling kecil nih UTS-nya. Aduh. Paling kecil misalnya 30, 40 ya, misal seperti ini. Nah ini adalah nilai UTS-nya. Juga selain nilai UTS ada nilai nilai ini UAS ya. Misal nilai UAS Anwar nih ya naik dikit, nih nilai UAS-nya. Nah ini nilai UAS-nya Anwar jadi 82 misalnya ya. Terus Taufik misalkan agak turun nih ternyata Taufik ya, agak turun misalnya jadi 70 pas misalnya, 70 pas. Terus Hilmi nih, Hilmi naik sedikit misalnya, Hilmi naik jadi 75. Final term. Terus Farhan, misalnya Farhan itu ya cenderung stagnan. Nah, ini 70 juga ya. Stagnan di 70. Terus misalkan nah ini Rizky comeback nih. Jadi 80 misalnya ya. Nah, Doni
ini nih. Ini turun misalnya nilainya. Jadi 70 juga misalnya. 70 juga. Dan Burhan ini naik nih, Burhan comeback. Jadi 90. Nah, jadi ini adalah contoh dari bar chart ya. Jadi bar chart ini adalah penyajian data dengan bentuk diagram batang. Jadi bentuk diagram batang ya representasi datanya seperti ini ya, seperti batang begini. Nah, harus dikasih dulu bentar ya. Saya geser ke bawah. Aduh, ini nggak bisa digeser. Ya udah. Oh, ini. Nah, misalkan ini adalah grade of misalnya statistik misalnya ya. Nah, jadi mata kuliah statistika. Seperti ini nih. Nah, ini adalah bar chart ya. Nah, dari sini ini baru representasinya ya. Mendeskripsikannya itu melalui beberapa parameter penting yang sebenarnya udah saya jelasin ya di perkuliahan lalu, tapi nggak apa-apa kita ini putar ulang ya playlistnya. Nah, mendeskripsikannya itu melalui beberapa parameter penting dari statistik. Jadi to describe the bar chart, we can refer, kita bisa mengacu pada beberapa parameter penting. To important parameters of statistics. Nah, jadi parameter yang pertama itu adalah, udah tahu ya kalian, ini adalah average atau mean value. Mean value. Jadi mean value ini apa? Mean value adalah nilai yang Rata-rata. yang mewakili keseluruhan data ya. Jadi mean value ini adalah nilai yang mewakili represent the whole data. Yang mewakili keseluruhan data. Nah, di sini datanya ada dua jenis. Ada data untuk UTS, ada data untuk UAS gitu ya. Jadi memiliki dua nilai min gitu. Udah misalnya kalau mau kita hitung berarti mean value itu ya ini harus dikasih simbol ya, mean value. Nah, mean value ini bisa seperti ini ya. Nah, ini simbolnya sebenarnya banyak ininya ya, banyak variasinya simbol untuk simbol. Nah, bisa jadi seperti ini ya. Ini simbolnya bisa mu seperti ini. Bisa juga X bar seperti ini nih. Nah, itu bisa juga ya menjadi mean value. Kalau sebelum-sebelumnya kan kita pakainya mu ya. Sebelum-sebelumnya kita pakai mu, ya udah kita pakai mu lagi. Nah, jadi mu ini udah kalian tahu juga ya gimana perumusan untuk mu. Jadi nilai rata-rata ini adalah total data kita jumlahkan ya dari I sama dengan 1 sampai N dari dari XI dibagi dengan N. N itu adalah jumlah datanya ya.
Nah, XI itu adalah ya bilangan pertama sampai ke bilangan ke N. Gitu. Kalau misalnya kita mau lihat berapa mean value untuk midterm, ya udah kita jumlahin semua nilai X ya, mulai dari 1, nih mulai dari I-nya sama dengan 1 sampai N. Ya dalam kasus ini ada berapa N-nya? Ada berapa jumlah murid nih di kasus ini? 7, Pak. 7. Ya udah berarti N-nya 7. Berarti kita jumlahkan data ke 1 sampai data ke 7. Untuk nilai UTS itu ya udah kita jumlahkan ya 75 ditambah 80 ditambah 65 ditambah 10 ditambah 58 ditambah 92 terakhir ditambah 40 dibagi 7. Nah ini berapa nih? Pakai kalkulator aja ya. Ini harusnya pakai Excel sih, tapi ya ini karena agak sulit ya, harusnya kalian praktek sendiri pakai Excel. Tapi ya udah nggak apa-apa. Kita manual dulu sementara ya. Berapa? Terhitung belum? 5 tambah 80 ditambah 5 ditambah 68,57, Pak. 68,57 ya. 57. 68,57. Nah, lanjut. Kalau misalnya rata-rata untuk UAS, final term, ya udah tinggal kita masukin ya datanya. Jadi datanya itu ada 82 ditambah 80 ditambah 65. Bentar. Yang warna merah ya. 82 tambah 70 ditambah 75 ditambah 70 lagi ditambah 80 ditambah 70 lagi ditambah 90 dibagi 7. Nah, 82 ditambah 70 tambah 75 tambah 70 80 9 76,71, 76,71. Nah, dari rata-rata ini bisa kita lihat ya. Oh, berarti untuk UTS gitu ya rata-ratanya cuma 68,57. Nah, ini adalah nilai yang mewakili keseluruhan. Jadi bisa kita anggap oh kelas A nih nilainya sekian gitu ya. 68,57. Nah, seringkali gini nih. Saya sebenarnya udah pernah cerita tapi nggak apa-apa. Kita recall lagi. Misalkan anggaplah ada kelas A ya, ada kelas B gitu. Ini punya rata-rata masing-masing. Anggaplah kelas A rata-ratanya 70, kelas B itu 72, let's say seperti ini ya. Nah, jadi kalian itu nggak boleh membandingkan itu tuh secara individual, nggak boleh nih kelas A sama kelas B secara individual. Misal kayak gini ya. Jadi di kelas A itu ada yang namanya Hilmi misalnya. Nah, ini di kelas B itu yang namanya Burhan. Nah, misal kalian punya teman Hilmi, ada teman yang namanya Hilmi, ada teman yang namanya Burhan. Hilmi itu kelas A, Burhan itu kelas B. Misalnya nilai Hilmi ini sebesar, let's say nilai Hilmi itu nilainya 80 gitu ya. Nah, nilai Burhan itu nilainya
70. Nah, kalian mengambil kesimpulan gitu ya, ambil kesimpulan nih. Misalkan karena Hilmi itu nilainya lebih tinggi daripada Burhan, kalian ngambil kesimpulannya kayak gini. Oh, kayaknya kelas A itu lebih pinter deh daripada kelas B. Boleh nggak ngambil kesimpulan kayak gitu? Tidak, Pak. Kelas A Enggak, lebih Pak. pinter daripada kelas B, nggak boleh ya. Jadi karena nilai ini tuh individu, tidak mewakili keseluruhan kelompok kelas A, tidak mewakili populasi gitu ya. Jadi tidak boleh kita mengambil kesimpulan bahwa kelas A itu lebih pintar daripada kelas B. Jadi kalau misalnya pengen lihat ya nilai satu kelas ya berarti kita lihat dari rata-ratanya gitu 70 dan 72. Ini berlaku di kehidupan nyata ya. Misal kalian kenal orang ya let's say oh orang kalian punya kenalan ya orang luar negeri padahal kenalannya cuma satu gitu. Punya kenalan nih orang let's say orang Amerika deh ya. Satu orang Amerika kamu kenal. Terus dia tuh ini orangnya baik banget gitu ya sama kalian. Baik banget. Terus kalian ambil kesimpulan, oh orang Amerika mah baik-baik. Boleh nggak kayak gitu ngambil kesimpulan? Boleh nggak? Oh orang Amerika mah baik-baik. Padahal teman kamu cuma satu nih. Dari keseluruhan populasi orang Amerika kan banyak ya. Nah jadi nggak boleh tuh. Jadi, nah ini nih banyak orang Indonesia yang kayak gini nih. Jadi misalkan ketemu sama orang ya misalkan anggap orang Sukabumi. Nah, kebetulan kenalannya itu tuh misalnya pedit gitu. Terus dicaplah keseluruhan orang Sukabumi itu pedit gitu. Nah, itu gak boleh. Jadi gak boleh kayak gitu. Ya kalau misalnya kalian mau ngecap keseluruhan orang Sukabumi ya harus kenal semua orang Sukabumi gitu ya. Jadi atau sampling lah seenggaknya ya, sampling terus ternyata semua yang sampel saya itu pelit semuanya ya berarti boleh lah kita anggap bahwa semua orang Sukabumi itu pelit. Nah, nanti itu masuk ke perkuliahan selanjutnya ya. Kita pengen tahu nih, apakah orang Sukabumi pelit-pelit? Ini saya enggak, ini contoh doang ya. Nih, apakah orang Sukabumi pelit-pelit? Misalnya kalian mau melakukan penelitian seperti ini. Emang kalian mau benar-benar ngambil semua populasinya ya? Ada berapa puluh ribu penduduk tuh orang Sukabumi? Mau nggak kayak gitu capek? Kalian Enggak, Pak. tanyain satu-satu gitu atau kenal satu-satu nggak kayak gitu ya. Makanya kita ambil yang namanya sampling. Nah, kalian ambil tuh nggak semuanya. Datanya ambil ya sedikit-sedikit aja. Misalkan 10% dari keseluruhan total orang Sukabumi gitu ya. Atau ya 5% gitu. Nah, dari situ kita lakukan perhitungan dan kita bisa justifikasi nih. Dengan keyakinan misalnya sebesar 90%, dengan tingkat keyakinan 90%, dinyatakan bahwa misalkan emang orang-orang Sukabumi itu pelit-pelit. Nah, kayak gitu ya. Jadi ada signifikan level. Nah, minggu lalu kita udah bahas juga ya. Nah, ini namanya hipotesis testing. Jadi kita menganalisa hipotesa kita berdasarkan sampel yang tidak banyak. Kayak gitu. Nah, itulah statistik ya. Jadi kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nggak mesti kita ukur semua populasi gitu. Hanya sampling saja. Seperti itu. Ya, ini adalah nilai A. Oke, kita lanjut ya. Ini mah udah gampang lah, udah cetek. Lanjut nih, yang kedua, kalian juga udah tahu nih. Jadi yang kedua ini itu adalah nilai standar deviation. Nah, ini sigma. Nah, ini adalah apa? Yang masih ingat? Ini adalah nilai yang apa nih? Mendeskripsikan apa? Data distribution ya, atau distribusi sebuah data. Kalau misalnya nilai standar deviasinya tinggi, berarti artinya apa nih?
Kalau standar deviasinya tinggi, artinya apa? Ini udah saya ulang-ulang terus. Datanya tinggi. Hah? Persebaran datanya tinggi. Persebaran datanya tinggi atau distribusinya itu sangat-sangat luas gitu ya. Persebaran datanya melebar gitu ya. Banyak sekali jenis-jenis data yang jauh dari rata-rata. Kalau misalnya standar deviasi rendah, persebaran datanya monoton. Jadi banyak banget data ngumpul di tengah gitu ya. Ini adalah standar deviasi rendah. Sudah tahulah kalian ini ya. Standar deviasi itu sama dengan akar dari nilai ini ya, nilai rata-rata sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari XI min rata-rata dikuadratkan dibagi dengan N min 1. Nah, seperti ini ya, standar deviasi. Nah, kita nggak ngitung, tapi untuk keduanya ya, silahkan kalau mau hitung-hitung saja sendiri. Kita lanjut ke makna yang lain, parameter yang lain. Nah, ini adalah range. Sebelum range ini dulu deh. Median. Nah, median. Kalau median ini nggak ada simbolnya, kita sebut aja median ya. Nah, ini median kayaknya belum pernah saya bahas ya. Jadi median ini adalah nilai tengah atau central tendency of data. Nilai tengah ya. Beda maknanya sama nilai rata-rata. Kalau rata-rata ya berarti semua nilainya dijumlahkan dibagi dengan jumlah data ya. Kalau nilai tengah ya let's say mau nilai UTS misalnya ya. Jadi nilai UTS itu kan ada 75, 80 ya. Misalkan nih UTS ya, midterm. Itu kan ada 75, 80. Oh ya, kita urutkan dulu nih. Urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Coba lihat nih, yang di midterm, yang paling kecil berapa nih? Kita urutkan dulu ya. Ada 40 ya. Terus setelah 40 nilai berapa lagi? Coba lihat ini. 58. 58. Selanjutnya? 65. 65. Terus? 70. 70. 75. 75. 80. 80. 92. 92. Nah, 7 ya. Pas. Nah, jadi median ini coba kita lihat ya. Ini secara kualitatif dulu. Jadi median ini tuh nilai tengah yang dari data yang sudah diurutkan. Nah, jadi nilai tengahnya gimana nih? Coba lihat ya. Ini kan kalau kita lihat sebelah sini, angka 70. Dia punya sayap kiri itu ada 3 gitu ya. Sayap kanan juga 3. Nah, berarti 70. Ini adalah nilai tengahnya. Jadi yang tepat ada di tengah dari data tersebut. Itu adalah median. Nah, jadi median ini secara persamaan ya. Jadi median ini itu secara persamaan adalah U dari 2N 2N oh enggak 2 1N N plus 1 dibagi dengan 2. Nah, jadi U itu adalah bilangan ke sekian gitu ya. Nah, sekiannya ini kita hitung. Nah, seperti ini ya. Nah, coba lihat ya. Kalau misalnya kita lihat ke sini, ini kan U1 ya. U1, ini U2, U3, U4, U5, U6, U7. Mana yang jadi median? Ya udah tinggal kita lihat nih. Berapa
si mediannya ya. Jadi median itu sama dengan U ke N-nya ada 7 ditambah 1 dibagi 2. Jadi U ke berapa nih? 7 tambah 1 berapa? 8 ya. 8 dibagi 2. 4. Berarti ini adalah U ke 4. Lihat nih. Mediannya ya. Nah, kenapa median ada? Kenapa rata-rata ada? Ini mirip ya, tapi beda. Cara ngitungnya beda, tapi mirip. Biasanya kan rata-rata juga posisinya ada di tengah ya. Biasanya. Kenapa perlu ada median? Kenapa perlu ada mean atau tadi ya average? Nih coba ya. Misalkan saya mau ngedata alumni misalnya, alumni Unjani. Ada 5 mahasiswa. Saya mau ngedata berapa sih gaji kelima alumni tersebut gitu ya. Setelah kerja. Let's say alumni pertama itu setelah kerja gajinya alumni pertama ya 4 juta. Ada 5 misalnya. Yang kedua 5 juta. Yang ketiga 6 juta. Yang keempat 7 juta. Nah, kalau yang kelima itu 8 juta, kita bisa ya let's say ya ini berarti rata-ratanya berapa nih? Si rata-ratanya. Ada 5 data ya, berarti 4 ditambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 dibagi berapa nih? 6, Pak. 6 ya. Ya, Pak. Nah, rata-rata di sini nih 6 juta. Kalau median? Median? 6 juga, Pak. Ya secara kualitatif aja ya. Ini sayap kiri 2, sayap kanan 2. Berarti 6 nih. Mau dihitung pakai ini juga boleh ya, sama aja. Median juga 6 juta nih sama. Nah, terus kapan saat kita pakai rata-rata atau mean value ya? Kapan saat kita pakai median? Coba kalau misalnya datanya begini. Kalau datanya begini. Di mahasiswa kelima ini. Itu tuh kayak pengusaha lah. Pengusaha yang sangat kaya sekali ya. Di mahasiswa kelima ini pendapatan per bulannya itu nggak cuma 8 juta ya. Nggak cuma 8 juta. Tapi 250 juta. 250 juta. Elon Musk sendiri nih. Nah, coba kalau kamu pakai rata-rata berapa nih? 4. Ini kan 10 ya. 5 tambah 7, 12. Berarti 22. 22 ditambah 250, 272 dibagi 5 nih berapa nih? Coba. 54,4. 54,4 juta. Sementara kalau median itu tetap 6 juta kan? Tetap 6 juta ya. Make sense mana nih kalau misalnya ada data yang kayak gini? Nih, keempat orang ini terima nggak sih kalau misalnya ini adalah nilai yang mewakili kelima mahasiswa alumni ini ya. Terima nggak sih orang-orang yang gajinya nggak se-Elon Musk dia gitu ya? Oh ini rata-ratanya 50 juta ke atas nih pendapatannya. Terima nggak nih orang-orang ini? Ya gimana ya? Jauh banget gitu kan sama pendapatan saya. Bedanya jauh banget gitu. Daripada pendapatan orang-orang yang ada di sini gitu kan. Jadi nggak make sense nih kalau misalnya kita pakai nilai rata-rata. Kalau misalnya datanya sangat timpang sekali kayak gini. Jadi penggunaan median ini seringkali lebih bermakna dibandingkan dengan nilai rata-rata. Gitu. Paham nggak? Paham, Pak. Ya, jadi banyak nih kalau misalnya tracer studi gitu ya. Kita baca data juga banyak yang menyediakan data median dibandingkan dengan data rata-rata. Karena data median ini lebih bermakna kalau misalnya datanya tuh ketimpangannya sangat tinggi. Maksudnya ketimpangan tuh perbedaannya tuh sangat tinggi ya. Dengan ada satu data yang sangat mencuat sekali gitu.
Jadi seperti itu fungsinya median. Jadi median ini itu biasanya untuk data-data yang limitless. Generally or limitless data. Bukan data ya, si besaran datanya atau limitless ya X ya. Nah, ini kan uang tuh limitless ya. Jadi ya bisa sampai segede apapun gitu kan uang. Kecuali kalau nilai. Kalau nilai kan dari 0 sampai 100. Ya. Ini ada limit yang pasti gitu nilai X-nya. Nah, ini boleh pakai rata-rata. Kalau misalnya ya satuan-satuan yang tidak memiliki batas atas, itu biasanya pakai median gitu ya. Secara umum seperti ini. Nah, ini banyak dosen statistik yang nggak tahu ini makna sejatinya seperti itu. Nah, jadi kita mesti benar-benar paham ya bagaimana maknanya dari interpretasi parameter penting pada statistik ini. Seperti itu. Nah, ini untuk median data-data ganjil ya. Kalau misalnya datanya genap, nah itu gimana tuh? Kalau misalnya datanya genap. Ini itu adalah untuk data ganjil. For odd numbers. Nah, ini kan U7 ya. Jadi 7 itu kan ganjil. Kalau misalnya genap gimana? Nah, let's say seperti ini ya. Contoh aja nih. Contoh dikit ya. Kalau misalnya datanya itu ada 4 gitu. Ada 40, ada 58, ada 65, ada 70. Nah, mediannya ada di mana? Kita nggak bisa ngambil 58, nggak bisa. Kenapa ya? Karena sayap kanan sama sayap kiri tidak sama ya. Kita juga nggak bisa ngambil 65. Ya alasannya tadi, sayap kanan sama sayap kiri nggak sama gitu. Terus gimana dong? Dijumlahin dibagi 2, Pak. Yang 58 sama 65. Ya, betul seperti itu. Jadi kita tetap ya menggunakan perumusan seperti ini. Kan berarti ini U-nya, ini kan ada 4 nih. U1, U2, U3, U4. Jadi untuk nilai median tetap kita menggunakan rumusan yang sama. Jadi U4 ditambah 1 dibagi 2. Jadi U2 setengah. 2,5. Nah, jadi U2,5 itu benar-benar di tengah-tengah dari U2 sampai U3. Nah, ya, jadi di sini nih. Anggap ini adalah jarak gitu ya. Ini adalah U2, U2, ini U3. Ini nilainya kan 58, ini nilainya 65. Nah, ini adalah U2,5. Nah, di sini ya. Benar-benar di tengah gitu. Dari antara U2 sampai U3. Jadi kita ambil nilai tengahnya. Berarti ini sama dengan mediannya itu sama dengan 58 ditambah 65 dibagi 2. Ini berapa nih? 63, Pak. 63. Nah, seperti itu ya. Ini untuk kasus nilai yang atau number yang genap. Di bawah aja deh. For even. Genap itu even ya. Even numbers of X. Nah, seperti ini. Jadi untuk yang genap ya berarti kita harus benar-benar lihat ya ini 2,5 nih. 2,5 berarti antara 2 dan 3, antara U2 dan U3. Ini maknanya nanti kita ngebahas kuartil agak-agak repot, tapi caranya mirip kok. Ini maknanya ya.
Jadi U2,5 itu adalah, jadi ini kan penjumlahan plus U2 plus U0,5 ya, ya enggak? Ditambah 0,5. Jadi 0,5 itu 50%. Jadi kita bisa let's say 50% gitu. Jadi kita ngitungnya gimana? Bisa jadi gini ya. Cara berpikirnya kayak gini. Jadi ini tuh jarak antara 58 sampai 65 ya. Jadi ini adalah U2 ditambah U 50% atau U0,5 ya. U0, U2-nya kita udah tahu nih, 58. U0,5-nya itu ditambah jarak dari U2 sampai U3. Jaraknya gimana? Berarti yang besar dikurangi yang kecil. 65 dikurangi 58 dikali 50%. 50% itu adalah 0,5. Nah, kayak gini nih. Cara berpikirnya bisa jadi seperti ini. Pasti sama kalau dihitung. Coba 58 tambah berapa nih? 58 ditambah 65 dikurangi 58 itu jarak dari sini sampai sini ya. 65 dikurangi 58 kan 7. 7 ya. 7. Nah, 7 dikali 0,5 3,5. Nah, berarti ini 3,5. adalah 61,5. Tadi berapa? Kayaknya bukan segini deh. Tadi 63, Pak. Oh, coba hitung lagi deh. Harusnya sama, harusnya. Kalau teknik rata-ratain sama teknik ini harusnya sama ya. Oh iya, Pak, sama, Pak. Tadi Sama salah. ya, Ya. harusnya sama. Gitu. Nah, jadi tekniknya gimana? Seperti ini ya. Jadi U2 ditambah U0,5. Ini 0,5 itu maksudnya 50% dari jarak U2 dan U3. Gitu ya. Jadi seperti ini nih. Gitu. Sama aja ya dengan menghitung rata-rata. Tapi cara menghitung ini tuh kepake terus sampai kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu kuartil. Nah, jadi ini yang keempat. Kuartil. Nah, jadi kuartil ini itu adalah mirip-mirip ya maknanya dengan median. Tapi median itu adalah nilai tengah, sementara kuartil itu nilai ya, misal ini adalah keseluruhan data. Ini keseluruhan data nih. Nah, ini keseluruhan data. Median itu kan nilai tengah nih. Ini adalah median. Median. Nilai tengah maknanya itu adalah 50% dari keseluruhan data ya, atau 50% persentil. Nah, udah paham ya persentil karena udah kita bahas di ini, sudah kita bahas di semester bukan semester lalu, di sebelum UTS kemarin. Ya, persentil itu adalah nilai data di atau jumlah probabilitas yang ada di bawah nilai X. Nah, ini 50% persentil itu adalah median namanya ya. Jadi 50% dari keseluruhan data. Ini dari minimum sampai maksimum. Nah, sementara untuk kuartil itu adalah di sini nih. Ini adalah kuartil pertama, di mana ini adalah 25% dari keseluruhan data atau 25% persentil. Nah, ini kita sebut sebagai kuartil pertama, first kuartil. Nah, median itu bisa kita sebut juga sebagai kuartil kedua, second kuartil. Dan yang di sini nih di 75% ya. 75%.
persentil itu adalah kuartil ketiga, third quartile. Nah, seperti ini. Jadi kuartil ini memecah data menjadi 4 bagian ya. Bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan bagian 4. Kalau median tadi hanya memecah data menjadi 2 gitu kan kalau median. Nah, ini central tendency median atau second quartile tadi. Jadi memecah data hanya menjadi 2 bagian, bagian kiri dan bagian kanan. Kalau kuartil itu memecah data menjadi 4 bagian. Gitu ya. Itu kuartil. Nah, jadi seperti ini kuartil ya. Nah, untuk perumusannya gimana? Jadi untuk first quartile itu perumusannya mirip-mirip aja ya dengan median, tapi bedanya kalau median kan 50% tuh. Kalau misalnya kuartil itu yang pertama ya, itu 25%. Jadi kalau 25% berarti seperempat ya. Nah, bedanya tadi kalau median kan pernya 2 nih. Kalau misalnya kuartil pertama, pernya jadi 4. Jadi ini N plus 1 dibagi 4. Itu, ini untuk kuartil pertama. Sementara untuk kuartil ketiga, itu sama dengan, nah kalau kuartil ketiga 75% ya. Kalau 75% dijadiin pecahan gimana? Berapa per berapa? 3/4. 3 per 4 ya. Berarti ini adalah 3 dikali N plus 1 dibagi 4. Nah, seperti itu. Karena itu 75%. Kita pakai data UTS lagi aja ya yang tadi. Kita pakai data ini, kita copy, paste ke sini, paste. Kita paste ke sini. Nah, kita coba ya, hitung kuartil nih untuk nilai midterm. Berapa kuartilnya? Jadi untuk kuartil pertama, I1 ya, I1 itu sama dengan U dari N-nya ada 7 ya, 7 plus 1 dibagi 4. Nah, 7 plus 1 dibagi 4 berapa? 8, Pak. 8. Dibagi 4, 7 plus 1 dibagi 4. Berarti ini adalah U2. Nah, kita tahu bahwa ini adalah kuartil 1. Ya. Nah, sementara untuk kuartil 3 gimana? U dari 3 dikali 7 plus 1 dibagi 4. Nah, ini nih dikerjain dalamnya dulu. 7 plus 1, 8 ya. 8 kali 3 berapa? 8 kali 3. 24. 24 dibagi 4. 24 dibagi 4. 6. 6. Ya udah, berarti ini adalah Q3. Ya, itu adalah Q3. Nah, ini cetek ya, karena datanya ganjil. Kalau datanya ganjil itu selalu gampang. Kalau datanya genap, tidak semudah itu. Kalau datanya genap, ini agak susah ngerjainnya. Tapi enggak lah, enggak susah. Gampang kok. Beda aja cara ngerjainnya ya. Nih kita coba tambahin 1 datanya. Data yang ada kita coba tambahin ya 1 ya. Ini untuk for
for odd numbers. Sebenarnya ini rumus ya buat odd atau untuk yang even juga ya, sama-sama aja kok rumusnya. Cuma agak beda kalau misalnya kita nggak nemu langsung ya U-nya ini nih. Kita coba tambahin satu nih. For even numbers. Ya. Coba untuk yang jumlah angkanya ditambahin satu nih. Tambahin satu. Misalnya 40, 58, 65, 70, 75, 80, 92. Ditambahin satu. Dan 95. Berarti ini ada 8 ya jumlah angkanya. Kita ngitung nih. Q1-nya itu adalah U8 plus 1 dibagi 4. Jadi U berapa nih? 8 plus 1 dibagi 4. Berapa tuh? 9 dibagi 4 berapa? 2,25. U 2,25. Nah, ini gimana nih? Cara ngerjainnya. Berarti antara U3 dan U2 ya. U2 dan U3. U1, U2, U3, 4, U5, U6, U7, U8. Nah, berarti ini nih antara ini nih, antara U2 dan U3 gitu kan. Nah, tapi caranya tidak dirata-ratakan. Jadi caranya tuh kayak tadi, ini nambah 0,25. Jadi nambahnya 25%. Jadi gimana nih? Jadi itu ini adalah U2 ditambah U 0,25. Nah, ya udah berarti ini sama dengan U2-nya berapa? 58. 58. Ditambah U2,5 berarti 25% dari jarak U2 dan U3. Jarak U2 dan U3 yaitu tinggal kita kurangin ya dari 65 dikurangin 5 dan 8 dikali 25%. 25% berarti 0,25. Nah, kayak gitu ya cara ngerjain. Jadi berapa Q1-nya? Lima sembilan koma tujuh lima ya. Ini adalah Q1-nya. Coba Q3-nya mirip aja ya cara ngerjainnya. Q3 itu sama dengan U3 dikali 8 plus 1. 8 plus 1 dibagi dengan 4. Nah, berarti berapa nih? 8 plus 1, 9 dikali 3. 9 dikali 3, 27 ya. Dibagi dengan 4. U 6,75. Berarti ini maknanya adalah U6 ditambah U 0,75. Ya udah, tinggal kita masukin ya. U6-nya berapa? 80 ya. Ini U6. Terus ditambah 0,75 berarti 75% jarak antara U6 dan U7. Ini kan antara U6 dan U7 ya. Udah, tinggal 92 min 80 dikali 0,75. Berapa nih? 89, Pak. Kita coba ya. Saya hitung juga.
0,75. 89 ya, pas. 89 pas. Kayak gitu. Gimana, paham nggak cara ngitung kuartil? Paham, Pak. Yang lain ada yang bingung nggak? Nggak apa-apa, tanya aja ya. Ini saya jelasin non-stop banget. Nggak ada yang nanya dari tadi. Paham, bener? Ini cara ngitung Aman, ini Pak. gimana? Benar, Pak. Nih ya, kalian ngomong-ngomong paham. Saya tahun lalu ngajar ini, gitu ya. Dan saya masukin tuh ke ujian. Kalau tahun lalu tuh masuknya UTS karena ini di pertemuan awal saya ngajarin ini. Itu yang bisa ngerjain tuh bisa dihitung jari gitu, yang bisa ngerjain ini. Nggak banyak mahasiswa yang bisa ngerjain ini. Jadi saya pengen memastikan kalian ini benar-benar ngerti atau enggak gitu. Benar ngerti ya? Halo? Kalau saya aman, Pak. Aman, Pak. Aman, Pak. Aman ya? Ngerti ya? Benar ngerti ya? Jujur aja, nggak apa-apa. Kalau nggak ngerti, tinggal ditanya. Nih, saya tekankan sekali lagi. Ini U2,25. Maksudnya gimana, Pak? Kan di sini bilangan bulat ya. 1, 2, 3, 4, sampai 8. Ini 2,25. Gimana caranya? Ya, U2,25 berarti itu kan antara U2 dan juga U3 ya. Antara nih. Nah, adanya sekitar di sini nih. Gitu ya. Dekat-dekat kedua. Sebanyak 0,25 atau 25%. Jadi caranya gimana ya? Berarti ini ditambahin dengan 2 ditambah 0,25 atau 25% dari jaraknya. Jarak dari sini sampai sini kayak gimana? Itu adalah U3 dikurangi U2 gitu ya. Aman? Ini kalau yang 2,25. Kalau yang 6,75 secara berpikirnya sama. Ini berarti antara U6 dan juga U7 gitu. Lebihnya itu adalah 75% atau 0,7. Cara ngitungnya sama. Seperti itu ya. Itu untuk kuartil. Buat apa sih Pak ngitung kuartil? Nah ini nih. Pertanyaan yang lagi-lagi tidak banyak dosen yang tahu kenapa ini harus dihitung. Buat apa ngitung kuartil? Ada yang bisa mengira-ngira nggak? Apain sih ngitung beginian gitu? Makna interpretasinya buat apa gitu? Belum tahu, Pak. Kira-kira buat apa sih? Cuma sekedar gaya-gayaan biar banyak aja angkanya Pak. Maknanya, kalau tadi median udah ketangkep ya, median sama rata-rata udah ketangkep ya, maknanya apa? Standar deviasi juga udah ketangkep maknanya. Kuartil buat apa ngitung? Buat apa dihitung? Buat apa dihitung? Nih, jadi ya, kalau misalnya kalian punya data, itu kan tersebar ya, tersebar dari minimum sampai maksimum, tersebar. Kalian juga udah pernah lihat distribusi normal ya. Jadi ini yang minimum, ini yang maksimum. Rata-rata kan persebarannya begini ya, yang dekat-dekat dengan tengah itu banyak populasinya. Nah, untuk yang ekstrim kiri, ekstrim kanan itu semakin sedikit ya. Nah, ini kita bisa definisikan dengan kuartil tadi. Nah, ini kan tadi kuartil 2 ya, ini median atau kuartil 2. Ini kuartil 1, yang ini kuartil 3. Ya. Nah, buat apa sih kita menentukan kuartil 1, kita menentukan kuartil 3? Buat apa? Nah, jadi makna kenapa kita mesti hitung kuartil untuk mendefinisikan outliers, define the outliers. Outliers itu apa? Data-data yang tidak wajar. Nah, jadi outliers itu adalah outliers, jadi penyelundup ya. Apa ya bahasa Indonesia?
Ya outliers tuh ini adalah data-data yang di luar dugaan banget gitu. Kayak misalnya anggaplah ini adalah ya berat badan gitu, berat badan laki-laki gitu. Let's say rata-ratanya adalah 65. Nah, Q3-nya misalkan ya anggaplah 90 gitu ya. Nah, Q1-nya itu misalnya ini jaraknya berapa? 25 ya. Berarti ini min 25 berapa? 40 gitu. Q1-nya 40. Q3-nya 90. Nah, outliers itu adalah yang ekstrim kanan, ekstrim kiri. Jadi outliers itu ada di sini nih. Nah, di sini nih outliers. Yang berat badannya let's say di bawah 30. Ini yang di atas 100 gitu. Itu namanya outliers. Data-data yang sangat tidak wajar gitu. Nah, kan nggak wajar ya ada laki-laki yang berat badannya ya umuran kalian gitu kan. Misalnya laki-laki mahasiswa yang berat badannya 30 ke bawah, 30 kilo. Jadi seolah-olah hampir mustahil ada juga gitu. Ini juga sama, yang berat badannya di atas 100 kilo. Ya, contohnya seperti itu. Jadi kita definisikan batas kewajaran dari data itu berapa. Nah, ini namanya adalah outliers, adalah data yang tidak wajar. Kita definisikan batasnya di mana gitu. Jadi kalau misalnya ngelebihin batas outliers, berarti dia itu adalah data yang tidak wajar atau data outliers. Seperti itu. Nah, jadi untuk outliers ya, itu definisinya adalah, nah ini outliers. Ini juga outliers. Nah, jadi untuk outliers yang di samping kiri ya, ini adalah left outliers. Di ekstrim kiri gitu. Left outliers itu sama dengan Q1 dikurangi K dikali Q3 min Q1. Nah, sementara untuk yang right outliers itu sama dengan Q3 ditambah K dikali Q3 min Q. Nah, di mana K-nya itu adalah konstanta. Ini yang oleh siapa ya? Saya agak lupa. Ini tuh hukum sebenarnya. Bukan hukum, teori yang dinyatakan oleh siapa? Saya agak lupa nih namanya. Jadi K-nya ini disebut sebagai 1,5 ya. Nah, ini adalah konstanta. Seperti inilah mendefinisikan outliers. Gitu. Nah, gitu ya. Nah, kalau contoh ini nih misalnya berat badan Q1-nya kan udah tahu 40 ya. Coba kita hitung nih yang left outliers-nya berapa? Q1-nya 40 min 1,5 dikali Q3 min Q1. Q3-nya 90, Q1-nya 40. Kalau dikurangin berapa? 90 dikurangi 40, 50. 50. Nah, berapa nih? 40 dikurangi, wah ini nggak mungkin ya kalau berat badan ya. Ya ini karena saya juga ngambil datanya kan nggak real ya. Ini contoh aja. Ini 1,5 dikali 50 ini terlalu tinggi nih. Jadi left outliers-nya minus, nggak mungkin minus ya. Aslinya itu nggak mungkin minus. Ini Minus jadi 35 ini ya, Pak. minus 35. Ini nggak mungkin ya. Kalau dalam kasus berat badan nggak mungkin. Nah, untuk right outliers misalnya ya berarti 90 ditambah 1,5 dikali 50 ya. Ini 90 ditambah 75. Jadi ini adalah 165. Nah, ini outliers, batas ketidakwajaran gitu. Hampir tidak mungkin terjadi gitu. Sangat kecil sekali kemungkinannya. Nah, itu adalah outliers ya. Jadi yang punya berat badan lebih dari 165 itu outliers. Obesitas. Super outliers. Data yang amat sangat jarang terjadi. Seperti itu. Nah, kata ini ya, kata peneliti di Indonesia. Outliers itu dibutuhkan oleh Indonesia, tapi outliers dalam hal-hal yang positif. Maksudnya gimana? Jadi orang-orang yang
pendapatannya jauh berbeda sekali dengan orang-orang umum ya. Jadi yang pendapatannya per bulan lebih dari 10 miliar yang dibutuhkan. Jadi orang-orang yang kerja kerasnya super duper jauh di atas orang pada umumnya. Nah, Indonesia tuh butuh yang kayak gitu. Karena kalau misalnya nggak ada outliers, ya susah maju ya Indonesia. Seperti itu. Tapi outliers yang positif ya, bukan yang negatif. Bukan yang super duper males sekali, bukan yang kayak gitu. Tapi orang yang super duper ini sekali gitu ya, apa kerja keras sekali, pintar sekali. Butuh tuh Indonesia yang seperti itu. Oke? 15 menit lagi. Oke ya, ini ya, outliers sudah ngerti ya. Nah, itu adalah istilah yang ke berapa tadi? Istilah yang keempat tentang kuartil. Ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita lanjut? Aman? Sekarang masuk ke istilah yang kelima. Nah, istilah yang kelima ini adalah range. Nah, range ini itu adalah ya, ini mah standar banget ya, gampang, nggak sesulit yang lain maknanya. Ini adalah the distance between minimum and maximum value. Jadi range ini ya sederhana banget ya. R ini itu adalah nilai yang minimum dikurangi nilai yang maksimum. Jadi max dikurangi minimum. Nah, seperti ini. Atau ya kalau misalnya dalam urutan angka ya, jadi R itu adalah RUN, U ke N, U yang paling terakhir gitu ya, dikurangi U1. Kalau dari urutan data. Urutan data yang paling terakhir ya, dikurangi urutan data yang pertama. Seperti itu. Ini range. Jadi kalau misalnya kita mau lihat ya, range itu untuk UTS dan UAS berapa nih? Range midterm. Coba kita lihat. Nilai maksimalnya berapa midterm? Kita lihat lagi. 92, Pak. 92 ya. Ini nilai maksimal. Nilai minimalnya berapa midterm? 40. 92 min 40 jadinya. 92 min 4. Jadi berapa nih? 50. Kalau misalnya R untuk final term, kita lihat lagi. Nah, coba lihat maksimalnya berapa final term? 90 ya. 90. Minimalnya 70. 70 ya. Nah, jadi cuma range-nya cuma 20 doang ya. Nah, kita lihat nih range untuk UTS lebih tinggi dibandingkan range di UAS nih. Maknanya gimana range? Ini sebenarnya maknanya mirip-mirip dengan standar deviasi ya. Jadi semakin tinggi range-nya ya berarti datanya semakin beragam, tapi tidak serta-merta menjabarkan distribusi secara tepat untuk range ini. Karena bisa jadi yang maksimum sama minimumnya itu adalah outliers doang gitu ya. Jadi sebenarnya datanya tuh ngumpulnya di tengah semua nih. Tapi ada nilai yang melenceng di kiri, ada melenceng di kanan. Jadi nggak benar-benar secara akurat mendefinisikan distribusi ini ya data nih kalau range. Jadi cuma sekedar ngegambarin kasarnya aja lah, kasar dari distribusi datanya doang. Tapi tidak secara akurat ya. Kalau penggambaran distribusi akurat tuh standar deviasi, bukan range. Jadi ini ya sekedar pengen tahu aja berapa sih nilai maksimum dikurangi minimumnya gitu ya. Ini range, gampanglah cetek ya. Terus masih mirip-mirip juga ya.
IQR atau interquartile range. Nah, jadi itu tolong di mute dong, ini siapa malah nyanyi. Hey Rivaldi, kamu lagi ngapain Rivaldi? Kuliah, kuliah dulu, kuliah. Rivaldi. Fokus ya, walaupun online lu harus tetap fokus nih. Buat yang ini, buat kelas yang reguler pagi ya, nanti absennya 2 kali aja ketika hari Senin ya, karena kan hari Senin kemarin saya sakit, jadi nggak bisa ngajar hari Senin kemarin. Jadi nanti Senin besok lusa itu kalian 2 kali aja absensinya. Oke? Interquartile range. Ini mirip-mirip dengan range, tapi ya tinggal ngurangin dari IQR itu sama dengan perkurangan dari yang kuartil tinggi dikurangi kuartil rendah. Nah, ini dipakai ya untuk perhitungan tadi, perhitungan outliers. Nah, ini IQR interquartile range. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Saya masih belum paham yang itu yang R final term-nya, Pak. Ya, lihat aja ini yang nilai maksimal sama nilai minimal dari si nilai UAS. Kamu lihat nih di bar chart-nya. Nah, UAS yang warna apa UAS? Warna kuning atau warna merah, pink gini? Yang UAS. Yang merah, Pak. Yang merah. Nilai maksimal yang merah yang mana? Yang paling besar. 90, Pak. 90. Dikurangi yang paling kecil. Yang paling kecil warna merah berapa? 30. Oh iya. Oh, gitu ya. Baik, Jelas? Pak. Ya, Pak. Jelas, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, itu range ya. Yang keenam. Nah, ini modus. Mode. Jadi mode ini itu adalah data yang memiliki frekuensi paling tinggi. Most frequent number. Nah, jadi modus ini itu adalah data yang memiliki frekuensi paling tinggi. Frekuensi itu ya paling sering muncul gitu ya, paling banyak, paling sering muncul. Nah, saya sengaja nih di nilai UAS itu ada beberapa data yang muncul beberapa kali. Coba lihat yang UAS. Ada berapa data 70 yang muncul? Ada 3 ya? 2 kali, Pak. 2, 3 nih untuk yang UAS. Kalau yang UTS ada nggak? Ada modusnya nggak? Kalau yang UTS? Ada data yang keluar lebih dari sekali nggak? Nggak ada ya. Jadi untuk UTS itu tidak ada modusnya. Tapi kalau untuk UAS itu modusnya adalah 70. Gitu ya. Jadi ini menandakan data yang paling sering keluar gitu, most frequent, yang frekuensinya paling tinggi atau paling sering keluar. Jadi mode for midterm itu tidak ada ya, known atau tidak ada. Sedangkan untuk final term itu adalah 70. Seperti itu. Gampang ya modus.
Nah, ini semua kalian bisa dapatkan di Excel dengan sangat mudah sekali ya perhitungannya. Oke, kalian boleh coba-coba sendiri di Excel ya. Ini deskriptif statistik yang sederhana. Mudah sekali nih kalau di Excel daripada ngitung manual. Nah, saya mau ngejelasin terakhir ya, satu lagi untuk diagram batang. Jadi ini hanya sekedar ya angka-angka penting atau informasi-informasi penting dalam deskriptif statistik ya. Nah, untuk bar chart-nya sendiri itu ada mode selain mode yang sederhana seperti ini. Ada mode yang namanya histogram. Jadi ini turunan dari bar chart yang namanya histogram. Jadi kalau histogram itu ini masih di dalam bar chart ya. Masih di pembahasannya masih di dalam bar chart. Histogram. Jadi ini histogram adalah bar chart yang mendeskripsikan persebaran data atau data distribution. Nah, ciri khasnya untuk histogram itu adalah untuk histogram ya, ciri khasnya itu adalah di sumbu X-nya itu pasti frekuensi nih. Nah, ini ciri khasnya. Ini pasti frekuensi di sumbu Y-nya. Sumbu Y. Sumbunya itu adalah frekuensi. Dan di sumbu X-nya itu adalah ya bilangan ya, bilangan misalnya X. Nah, contoh misalnya ya tadi nih, anggaplah saya punya beberapa murid ya, kita bikin histogramnya. Nah, misalnya bin-nya ada 10, let's say ya, bin itu dari nilai 0 sampai 10. Bin ini adalah ya kelas, kalau bahasa Indonesia kelas. Saya pakai bahasa Inggris aja lah. Jadi bin itu adalah kategori nilai. Nah, kita mau bikin 10 bin atau 10 kategori ya. Dari 0 sampai 10, 10 sampai 20. Bukan 10 ini berarti 11 ya. Kalau sudah kelas 10 sampai 20, 20 sampai 30 dan seterusnya sampai 90 sampai 100 ya. Jadi ada 10 bin. Nah, ini 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nah, kita kumpulin nih anak-anak yang nilainya 0 sampai 10 berapa? Ya, let's say ini frekuensi tertingginya ya misal berapa ya? Ya 20 lah. 20. Nah, yang nilainya 0 sampai 10 itu anggap misal cuma sedikit ya. Tapi ini cuma ada 1 gitu. Yang nilainya 10 sampai 20 misalnya ada 3. Yang nilainya 20 sampai 30 ada 4, nambah dikit ya. Ada 4. Yang nilainya 30 sampai 40 misalnya ada 4 juga. Yang 40 sampai 50 ini naik nih, ada 5 orang. Yang nilainya 50 sampai 60 nih lumayan banyak ya, ada 8 misalnya. 60 sampai 70 ini meningkat, ada 10 orang. 70 sampai 80. Nah, misalnya ini udah sedikit menurun nih.
ada 7 misalnya ya. 7. Nah, 80 sampai 90 ini mulai jarang lagi nih. Ada 5 misalnya. Yang 90 sampai 100 ini cuma 2. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Ini adalah contoh histogram. Jadi ini adalah jenis bar chart atau jenis diagram batang yang mendeskripsikan distribusi data. Jadi tersebarnya seperti ini. Mirip-mirip dengan random variable ya. Ya bukan mirip lagi ya. Sebenarnya ini random variable yang sifatnya diskrit, bisa kita buat seperti itu. Tinggal kita ganti frekuensinya dengan PX ya, atau probability. Ya udah, kalau misalnya kita ganti F-nya dengan probability jadi random variable. Sama aja. Seperti itu. Ada yang ditanya dulu tentang di histogram? Ini frekuensi itu jumlah data ya. Maksudnya gimana? Ya ini nih. Ada 1 orang yang nilainya dari 0 sampai 10. Ini ada 3 orang yang nilainya 10 sampai 20. Jumlah banyaknya data. F itu frekuensi. Jelas? Jelas, Pak. Saya absen dulu ya sebelum. Ini buat yang reguler sore aja. Di absen. Tadi tuh ada yang izin ya. Izin kerja. Saya cek dulu. Yang izin tadi teh Muhammad Fat hadir gak sekarang? Muhammad Fat. Izin katanya, Pak. Ini dia ngomongnya izin minggu kemarin. Kemarin nggak masuk mah Pak? Yang sekarang masuk ya? Ada Pak, ini saya Pak. Oh ada. Ini Pak Riyadi yang nggak hadir ya. Riyadi izin. Oke. Ada lagi yang nggak masuk nggak? Kalian tahu nggak? Ini saya nggak usah absen satu-satu ya. Kira-kira ada yang nggak masuk lagi nggak? Karena udah jam 8 lebih. Takutnya ditungguin sama dosen yang lain ya kalian. Udah ya, saya anggap semua hadir aja karena ini udah jam 8 lebih. Baik, nah kita lanjut minggu depan ya. Untuk pembahasan tentang deskriptif statistik ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai jenis-jenis diagram yang lain. Gitu. Nah, kalau misalnya di kelas reguler pagi, saya ajarkan di Excel-nya dan juga di software R-nya untuk hari Senin besok. Tapi kalau misalnya reguler sore, ya saya cuma ngajarin manualnya saja. Seperti itu ya. Kalau tidak ada yang ditanya lagi, saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.